Halo sahabat Hanari, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul My Demon episode pertama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. 200 tahun yang lalu di masa dinasti Joseon, Chung Gu-won merupakan sosok iblis justru mendatangi tempat ibadah yang membuat warga yang sedang berdoa justru merasa takut. 하나님의 말씀인 성경을 인용하며 Gu-won merubah penampilannya menjadi seperti warga biasa dan menemui seorang pria yang bernama Park Bo-gyu yang sedang berusaha untuk menangkap ikan. Gu-won yang mengetahui bahwa pria tersebut sedang kesulitan untuk menangkap ikan dan mulai kelaparan justru membantu dengan membuat ikan-ikan di laut tersebut bermunculan. Bahkan satu ekor ikan besar justru datang dengan sendirinya menghampiri Bo-gyu. Namun apa yang dilakukan oleh Gu-won tidaklah gratis. Ia justru membuat sebuah perjanjian bahwa selama 10 tahun Bo-gyu tidak akan kesusahan mencari makanan. Namun setelah lewat 10 tahun, Bo-gyu akan diambil dan dikirim ke neraka. Bo-gyu justru menyetujui perjanjian tersebut. Di tahun 2023, Do Do-hee menghadiri acara penghargaan direktur terbaik tahun 2023. Namun seorang pria datang dan berusaha menggoda dan menganggap rendah Do-hee. Sayangnya pria tersebut tidak mengetahui bahwa Do-hee lah yang menjadi penerima penghargaan tersebut. Keesokan harinya Do-hee membaca berita yang justru berusaha menjatuhkan produk dari perusahaan yang dipimpin oleh Do-hee. Do-hee pun meminta sekretaris Shin untuk mencari tahu siapa dalang dari berita tersebut. Nyonya Ju yang merupakan ibu angkat dari Do-hee berusaha mengatur kencan buta untuk Do-hee. Namun karena ingin mencari tahu hal apa yang membuat berita buruk tentang produknya, Do-hee berencana membatalkannya. Namun tidak lama kemudian Nyonya Ju menelpon dan mengancam jika Do-hee membatalkan kencan buta tersebut, maka Nyonya Ju juga akan membatalkan cek kesehatan. Mendengar hal tersebut, Do-hee pun mengiyakan perkataan ibu angkatnya. Sementara itu, Gu-won justru menemui seorang pria yang 10 tahun lalu membuat perjanjian dengannya dan meminta pria tersebut untuk menepati janjinya. Awalnya pria tersebut menolak, namun sesuai perjanjian pria tersebut pun meninggal dunia. Do-hee mendatangi sebuah restoran, namun ia justru bertemu dengan Gu-won. Do-hee yang tidak setuju dengan kencan buta yang diatur oleh Nyonya Ju justru bersikap jutek kepada Gu-won. Namun Gu-won sendiri justru tidak mengetahui perihal kencan buta yang dimaksud oleh Do-hee. Walaupun merasa kesal dan tidak suka dengan apa yang direncanakan oleh Nyonya Ju, Do-hee justru terpesona dengan penampilan Gu-won. 꾸역꾸역 식사 자리를 지키려는 이유? 30분 정도는 참아주는 게 예의라길래. Saat akan pergi meninggalkan Gu-won, Do-hee hampir saja terkena kue yang jatuh dari tangan pelayan. Untung saja dengan cepat Gu-won menolongnya. Kejadian tersebut membuat Do-hee menjadi salah tingkah. Namun tujuan Gu-won bukan untuk menolong Do-hee, melainkan agar kue yang ia pesan tidak rusak. Namun Do-hee yang berada di toilet justru berpikir bahwa Gu-won menyiapkan kue tersebut untuk merayakan ulang tahunnya dan semakin terpesona dengan penampilan Gu-won. Sementara itu, Gu-won yang sangat ingin menikmati kue pesanannya justru diganggu oleh sekelompok pria. 보고 나서 하지? Sedangkan Do-hee justru berpikir bahwa Gu-won terpesona dengan kecantikannya. 내가 또 방심했네. 나도 모르는 사이.
Merasa kesal dengan apa yang diperbuat oleh para pria tersebut, Guwon pun membuat para pria tersebut menghilang satu persatu. Do-hee pun kembali menemui Guwon dengan alasan ia menghargai niat Guwon yang menyiapkan kue ulang tahun untuknya. Guwon pun menjelaskan bahwa kue tersebut bukan untuk Do-hee. Mendengar hal tersebut, Do-hee pun meninggalkan Guwon. Guwon juga mengembalikan para pria yang sempat mengganggunya ke toilet. Dalam perjalanan, Sekretaris Shin pun mengatakan bahwa berita yang tersebar adalah perbuatan dari No Swan. Satu tahun yang lalu, saat perayaan ulang tahun Nyonya Ju yang ke-70 yang juga merupakan pendiri Mirai Group, justru merasa kurang senang walaupun anak pertamanya No Suk Min bersama istrinya Kim Sera dan anak mereka No Dong Gyong dan anak kedua Nyonya Ju yaitu No Swan serta keponakannya Ju Seok Jun hadir di acara ulang tahunnya. Bahkan saat sesi foto bersama, Nyonya Ju tidak ingin berfoto jika Do-hee yang merupakan anak angkat kesayangannya belum datang. 기다리기는 사진 찍기 싫어서 핑계대. Do-hee yang masih dalam perjalanan bersama dengan Sekretaris Shin justru mendapat telepon dari seseorang bernama Chae Tae-jun yang merupakan kepala keuangan dari Mirai Group yang mengatakan bahwa ia memiliki informasi yang bisa membuat Do-hee menjadi komisaris dari Mirai Group. Tidak lama kemudian Do-hee mendapat kabar dari Nyonya Ju. Hal itu membuat Do-hee langsung menjenguk Nyonya Ju di rumah sakit. Rupanya Nyonya Ju hanya berpura-pura agar Do-hee datang menemuinya. Nyonya Ju juga menyiapkan kue untuk merayakan ulang tahun Do-hee. Bukan hanya kali ini saja Do-hee merasa terkejut dengan apa yang dilakukan oleh ibu angkatnya tersebut. Sebelumnya saat Do-hee berkuliah, Nyonya Ju bahkan datang menggunakan limusin di hari pertama Do-hee berkuliah. Nyonya Ju juga pernah membayar pacar Do-hee dengan voucher belanja agar mau putus dari Do-hee hanya karena penampilannya kurang meyakinkan menurut Nyonya Ju. Nyonya Ju pun menanyakan mengenai hasil kencan buta yang ia atur. Rupanya pria yang harus Do-hee temui bukanlah Guwon. Sekretaris Shin pun baru mendapat kabar bahwa agen perjodohan salah memberitahukan alamat tempat kencan buta tersebut. Sekretaris Shin pun menghubungi Guwon untuk mengucapkan permintaan maaf karena Do-hee telah salah menemui orang dan akan mengganti rugi biaya makan. Namun Guwon justru menolak dan mematikan telepon begitu saja. Nyonya Ju pun berencana untuk kembali mengatur kencan buta untuk Do-hee, namun Do-hee menolak dan justru menyuruh Nyonya Ju untuk mencari pendamping hidup. Namun bagi Nyonya Ju, Do-hee sudah cukup untuk mendampinginya. Nyonya Ju bahkan telah menyiapkan cincin pernikahan untuk Do-hee dan meminta Do-hee untuk menggunakan kedua cincin tersebut sampai Do-hee menemukan pasangannya. Sementara itu Guwon sedang melihat persiapan pertunjukan Jin Gayong. Namun karena masih kesal dengan kejadian kuenya, Guwon meninggalkan lokasi. Namun Gayong justru mendengar bahwa Guwon berkencan. Hal itu membuat Gayong yang sangat menyukai Guwon merasa marah. Untung saja Park Bo-gyu yang setelah bereinkarnasi menjadi asisten Guwon membantu Guwon untuk menghindari Gayong. Do-hee pun meminta Sekretaris Shin untuk pulang duluan, sedangkan ia akan menyetir mobil sendirian. Sedangkan Tae-jun menunggu kabar dari Do-hee mengenai tawaran informasi yang ia janjikan kepada Do-hee. Namun sayang, Tae-jun justru dibekap oleh seseorang. Rupanya Gayong dan Bo-gyu merupakan manusia bekerja untuk
Guwon dan mengetahui bahwa Guwon bukanlah manusia, melainkan iblis yang memiliki kehidupan yang kekal. 난 이사장을 이해하는 유일한 반려인간이니까. 유일하다. Dohee mencari keberadaan Sun An, namun sayang ia tidak menemukannya. Dohee pun mengunjungi sebuah pantai dan kembali teringat dengan kedua orang tuanya saat ia dan kedua orang tuanya mengunjungi pantai tersebut. Sampai jam 12 malam, Dohee masih berada di pantai. Dohee pun memanggil sopir bayaran, namun yang datang justru pria yang sama dengan orang yang melukai Taejun. Dohee pun berusaha untuk lari dari pria tersebut yang ingin melukainya. 죽는 이유. Guwon yang sedang mencari targetnya yang baru mengetahui kondisi Dohee dan datang membantu. Namun dengan syarat Dohee mau membuat perjanjian dengannya. Guwon pun membantu Dohee, namun Dohee justru kabur dan bersembunyi. Namun Guwon tetap bisa menemukan Dohee yang bersembunyi di tepi jurang. Tanpa Guwon sadari, pria tersebut berusaha kembali mencelakai Dohee. Namun sayang, saat akan menghentikan pria tersebut, Guwon justru tidak bisa menggunakan kekuatannya. Dohee yang merasa takut justru jatuh ke jurang. Guwon yang melihat hal tersebut justru ikut melompat. Dohee yang sadarkan diri berusaha untuk membantu Guwon. Namun tiba-tiba saja tato di tangan Guwon justru berpindah ke tangan Dohee yang akhirnya membuat Dohee juga ikut tidak sadarkan diri. Untungnya keduanya berhasil terdampar di tepi pantai. Guwon pun menyadari bahwa tato di tangannya hilang dan berpindah di tangan Dohee. Apa yang akan terjadi pada Guwon jika tato di tangannya tersebut menghilang? Dan siapa sebenarnya yang berniat untuk mencelakai Dohee? Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.